Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul renungan malam pada malam hari ini adalah pengetahuan dalam mengekang diri. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. 2 Petrus 1 ayat 5 dan 6. Kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang terus bertumbuh. Petrus menyebutkan agar iman kita dapat bertumbuh, iman itu harus disertai dengan kebajikan, dan kebajikan yang bertumbuh akan membawa kepada pengetahuan. Petrus menyebutkan juga salah satu yang perlu ditambahkan adalah pengekangan diri atau pertarakan. Dengan demikian, pertarakan adalah buah roh yang perlu dihidupkan oleh setiap umat Kristen. Kita telah melihat bahwa merokok sangat membahayakan sebab mengandung nikotin, ter, dan karbon monoksida. Malam sebelumnya kita telah sekilas membahas mengenai bahaya dari nikotin dan ter. Bagaimana dengan karbon monoksida? Ternyata karbon monoksida bekerja sama dengan nikotin untuk mempercepat pembentukan arteriosklerosis dan menaikkan perlekatan dari sel-sel trombosit. Dengan mengentalnya darah, maka lebih mudah terjadi pembekuan dalam pembuluh darah yang menyebabkan penyumpetan pembuluh darah tersebut. Nah, sebagaimana telah disinggung pada malam sebelumnya, jika penyumbatan terjadi pada pembuluh darah yang memberikan makanan kepada jantung, maka perokok akan menderita serangan jantung. Dan apabila penyumbatan terjadi pada pembuluh darah yang memberikan makanan kepada otak, maka perokok itu akan mendapat stroke. Satu pengaruh negatif dari karbon monoksida adalah bila hemoglobin dalam sel darah merah telah mengikat karbon oksida, maka kapasitasnya untuk mengangkut oksigen menjadi berkurang. Akibatnya semua sel kekurangan oksigen termasuk sel-sel kekebalan, sehingga terjadi perubahan keseimbangan subset sel T dan berkurangnya sel NK yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi berbagai macam penyakit. Tidak heran perokok mengalami berbagai macam problema kesehatan karena kekebalan yang menurun, baik dari influenza sampai dengan kanker. Di samping semua penyakit yang telah disebutkan di atas, perokok juga menderita emfisema sehingga sering harus berjalan dengan memakai tangki oksigen untuk mengatasi sesaknya. Peneliti juga mendapatkan bahwa wajah perokok menjadi lebih cepat tua karena keriput akibat adanya formaldehid. Kan semua orang maunya kelihatan muda, bukan? Akan tetapi perokok yang baru berusia 40 sampai 49 tahun sering berkeriput kulitnya seperti orang yang tidak merokok yang berumur 20 tahun lebih tua dari mereka. Dengan melihat semua ini, biarlah pengetahuan kita ini akan menambah pengekangan diri seperti yang disebutkan Petrus di ayat inti di atas. Buanglah rokok jauh-jauh dari kita sehingga kita dapat tetap memiliki kehidupan yang sehat dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.